Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo biar semangat, tepuk semangat. Ya, ibu-ibu bapak-bapaknya yang kurang semangat. Ya, alhamdulillah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayo tahan diri dulu, tahan diri. Tidak ngobrol, tidak tambah suara. Nggak usah lagi. Pokoknya masing-masing nahan diri sendiri aja. Nggak usah. Kalau kita tambah, nambah lagi suaranya. Jadi nggak usah pakai. Pokoknya tahan diri masing-masing. Diam dulu. Ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, adik-adik santri, saya sebutnya sekarang santri karena kita tidak menyebut siswa, ya, disebut dengan santri. Jadi dari sekarang telinganya sudah biasa. Apa manggilnya? Santri. Apa nama lain dari HP? Oh, udah pada tahu semua ya. Apa nama lain dari HP? Oh ya, tahu Bu ya, setan gepeng ya. Awas jangan dipegang-pegang setannya. Baik, semoga Allah muliakan siapapun yang sedang berpuasa hari ini. Amin ya Rabbal. Orang puasa doanya insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharapnya jumlah kaum bapaknya sama banyaknya dengan jumlah kaum ibu. Tapi kenyataannya kaum bapak bisa dihitung jari. Nah, padahal ini tanggal merah, nggak ada alasan kerja, betul nggak? Nah, Bu, pada kemana suaminya? Apakah ada ibu yang lain di sana? Nanti ibu-ibu, udah mama ke pesantren aja. Papa tenang mama, tenang. Papa ada yang jaga. Inilah yang disebut pendidikan kita kehilangan kaum ayah. Padahal di dalam Al-Quran, Allah cerita 14 kali tentang ayah dalam dunia pendidikan. 14 kali. Coba lihat, siapa yang mendidik seorang anak? Wa qala Luqman, dalam surah Luqman. Nama surahnya juga surah Luqman, bukan surah Maryam, tapi surah Luqman. Ya bunayya. Jadi yang ngasih nasihat itu siapa? Kita, kaum bapak. Ibu-ibu memang kosakatanya lebih banyak, Pak. Ya. Jadi kalau kita keluar satu kosakata, ibu-ibu ini sudah 5.000. Dan kalau mau anaknya pintar, ibu tuh harus cerewet sama anak. Buat otak anak kejang-kejang. Sampai begitu tuh anak. Kalau anak sudah mama, udah begitu tuh, itu anaknya mudah-mudahan ya saraf otaknya bagus. Kalau istri pendiam, Pak, siap-siap anaknya bisu. Ya, diem, nggak mau ngomong. Itu hati-hati. Ibu itu harus cerewet. Kalau ibu nggak cerewet, anaknya nggak cerdas. Jadi ciri anak cerdas itu biasanya ibunya cerewet. Jadi bapak-bapak bersyukur nggak? Bersyukur nggak? Bersyukur ya. Nah, di suatu negeri antah berantah, nah,
Ada seorang suami yang gak tahan lagi diomelin sama istrinya. Di kampung itu ada sumur tua, katanya isinya jin semua. Nah, suatu hari entah bagaimana ayahnya udah gak tahan lagi nih, terus dia rayu istrinya, "Ma, jalan-jalan yuk." "Kemana?" "Yuk, ada pemandangan bagus, ada sumur tua." Oh, jalan dibawa ke sana, lihat sambil tungging. Tiba-tiba suaminya kada saking kesel, ini tukang merepet, dimasukin aja ke sumur tua. Puk, dimasukkan ke sumur tua. Tiba-tiba banyak yang keluar dari sumur itu. Jin keluar semua. Ditanya, siapa ini? Kenapa kalian keluar dari sumur? "Sepanjang kami di sumur ini, kami tenang dan damai. Tapi begitu ada wanita masuk satu ini, kami nggak kuat. Kami harus cepat-cepat keluar dari sumur ini. Kenapa? Suaranya kenceng dan berkesinambungan, tak ada koma, tiada titik." Ternyata jin juga takut sama emak-emak yang suka merepet. Jadi supaya anak tidak kemasukan jin, sering-sering direpeti, sering-sering diributin. "Bu, ributin. Anak nggak sholat, ributin. Hei, kenapa kamu belum sholat?" Kata, "Bentar mama." "Kenapa kamu belum sholat juga?" "Bentar mama." "Kenapa belum?" "Ini dikit lagi mama." Ah, kalau udah dikit lagi, udah 3 kali ibu nggak mempan juga, dah bilang sama ayah, "Ayah, tuh anak udah 3 kali mama bilang nggak mau juga." Ayahnya padahal tuh ngomongnya dari kamar itu, ya bilangnya, "Khadijah, iya ayah, iya ayah, iya ayah." Langsung. Oh, ayah memang punya satu kata, tapi satu kata ayah itu adalah pendidikan yang cukup berarti untuk anak. Tapi kalau ayah nggak peduli, ini masalah buat pendidikan. Bu, Pak, mendidik itu sebenarnya gampang. Apa judul mendidik itu? Kata mendidik itu robba yurabbi. Jadi kakaknya tarbiyah. Apa itu robba yurabbi? Bapak Ibu kita sering doa sama Allah, "Ya Rabbi, Rabbil firli." Pakai kata Rabbi. Apa itu robba yurabbi? Kalau kita terjemahkan, "Ya Allah didik aku." Betul. "Ya Allah bina aku." "Ya Allah awasi aku." Jadi sebenarnya mendidik itu mudah. Jadi jangan pernah Bapak Ibu menyerahkan pendidikan itu hanya kepada guru. Ibu Bapak harus terlibat dalam pendidikan. Karena ini anak Bapak Ibu. Ini darah daging Bapak Ibu. Kalau mereka jadi orang soleh, yang bahagia siapa? Bapak Ibunya. Kalau mereka menjadi hafiz dan hafizah, yang selamat di akhirat siapa? Bapak Ibunya. Karena itu wajib hukumnya orang tua terlibat dalam pendidikan anak. Jangan cuek sama pendidikan anak. Kalau terjadi sesuatu dengan anak kita di kemudian hari, yang menyesal kita. Yang menyesal kita. Yang buruk namanya juga kita. Maka Bapak Ibu harus terlibat. Nggak boleh. Maka wajib hukumnya Bapak Ibu ikut taklim di sini. Saya mau kasih tahu ini, sekarang bolehlah nggak ikut ya. Tapi yang minggu keempat itu, minggu kedua, setiap minggu kedua itu saya minta tolong ini untuk diabsen. Mana Pak Sofyan? Diabsen orang tua. Orang tua yang nggak datang nih, kita kasih hukuman juga. Ya. Kita kasih hukuman juga. Orang tua wali santri ini kalau nggak datang taklim Pak Bu, mereka nggak boleh jenguk anak loh. Saya hukum. Wah kami santri juga Ustaz. Santri juga. Sama hukumnya. Masa iya anaknya disuruh belajar, terus kita nggak mau belajar? Saya mau tanya, belajar itu hukumnya wajib hukumnya. Kalau orang tidak belajar hukumnya apa?
berdosa. Sampai kapan belajar itu? Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Halo? Tahan diri. Dari buayan sampai ke liang lahat. Bu, berusahalah untuk ikut juga belajar. Saya sudah bilang, ibu-ibu ini harus belajar ngaji juga. Siapa yang ngajar Ustaz? Saya yang ngajar. Ujiannya sama saya. Nggak lulus, ulang lagi. Nggak lulus lagi Ustaz, ulang lagi. Sampai kapan Ustaz? Sampai lulus. Sekarang saya tanya, kalau ibu pintar ngaji, enak nggak ngajar anak di rumah? Enak. Kalau bapaknya bisa ngaji, enak nggak ngajar anak di rumah? Enak. Bu, punten, ini 4 anak kami. 4-4-nya nggak ada pendidikan dengan orang lain. Semuanya kami yang ngajar dari rumah. Nggak ada yang lain. Kemarin ada salah seorang dosen Libya, anak saya datang ke sini. Saya tanya, kenapa tertarik datang ke sini? Dia bilang, saya lihat ada 2 mahasiswa saya. Setiap masuk, dia duduknya di depan. Lalu saya tanya, ini orang lain dengan yang lain. Banyak anak santri, banyak orang lain, tapi ini adabnya beda. Terus dia punya kesimpulan apa? Kesimpulan saya ini pasti orang tuanya. Kita datang, saya wajib ketemu sama orang tua. Datang kemarin, nginap di sini. Orang Indonesia, tapi ngomongnya nggak mau pakai bahasa Indonesia. Ngomongnya pakai bahasa Arab mulu. Mending kalau Arabnya yaumiyah. Ini Arabnya nahwiyah. Pakai la'ala, pakai asa, pakai id, pakai lam. Masya Allah. Luar biasa ini orang Indonesia, tapi bahasa Arabnya kayak air. Kayaknya kalau dia ke Arab, orang Arab juga nggak percaya dia orang Indonesia. Saya tanya sama dia, kenapa kamu tidak mau berbahasa Indonesia? Saya tanya sama anak saya, itu perjalanan dari Jakarta sampai Bandung, apa yang dilakukan oleh dosenmu itu? Ya Allah, Habib, kami dinasihatin pakai bahasa Arab, nggak ada Indonesia-Indonesianya, padahal kan sedang tidak kuliah. Saya tanya, kenapa antum melakukan itu? Inilah tarbiyah. Satu, tarbiyah itu butuh teladan. Pendidikan kalau nggak ada teladannya masalah. Harus ada yang teladannya. Siapa? Dosen. Saya bilang itu dosen yang benar. Dia dosen apa? Dosen bahasa Arab. Pantesan ngomongnya Arab mulu. Sekiranya itu dosen bahasa Inggris, dia harusnya ngomongnya bahasa Inggris mulu. Nah, Bapak Ibu tunggu tanggal main. Ibu Bapak guru di sini, saya wajibkan berbahasa Arab atau Inggris sama anak-anak. Saya awal-awal bangun di sini, itu ibu mertua saya bilang begini, itu kamu pakai bahasa Arab sama anak-anak itu, ngerti anak-anak itu? Saya bilang, saya nggak peduli mereka ngerti apa tidak, tapi setiap hari mereka akan dengar, suka atau nggak suka mereka akan nanya, itu tadi artinya apa? Itu tadi artinya apa? Pasti akhirnya dia cari. Nah, ketika dia mencari, saat itulah dia sedang belajar. Maka itu bagaimana sebenarnya cara mengajarkan mereka bahasa Arab, bahasa Inggris? Biasain, ngomong, ngerti nggak ngerti, urusan nanti. Besok, ibu Pak Guru, sama ibu dulu. Kalau sama anak ini, welcome home, welcome home. Onte home. Nggak peduli. Ya. Nggak usah peduli. How are you? Anak-anak jawab, you how. Gua nggak apa-apa. Ya. Pokoknya ngomong aja. Besok, ya, datang di sini disambut pakai bahasa Arab. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Marhaban ya marhaban. Nyanyi tak apa-apa. Ya. Tapi saya pengen mulai dari kecil mereka harus bisa berbahasa Arab dan Inggris, dan itu menjadi bagian kekhususan di PPIQ ini. SD harus bisa bahasa Arab dan Inggris. Aktif. Bukan pasif. Tiap hari ngomong. Saya udah sampaikan ini. Ya, buat kosakata tiap hari. Nanti kalau ibu bingung, anaknya pulang-pulang, Assalamualaikum, kaifa haluki ya ummi?
Ibu nggak ngerti, ibu tinggal bilang amin. Gitu. Oh nggak paham? Amin. Gitu. Tapi yang pasti lama-lama ibu pun akan keikutan. Karena tiap hari anaknya ngomong bahasa Arab. Jadi pendidikan itu pertama teladan, yang kedua pembiasaan. Enggak susah. Kenapa di pesantren cepat terdidik? Karena tiap hari dibiasakan. Makanya karena pesantren harus menginap. Kita udah coba kalah dengan lingkungan luar. Ibu bisa bayangkan, walaupun hebat, saya berani jamin. Anak SDIT, saya berani jamin, akhlaknya di antara sekolah dan rumahnya berbeda. Kenapa? Karena dia tidak punya teladan. Dia di sekolah berapa lama? Paling-paling 8 jam, betul? Pulang berapa jam? Kita 24 jam. Kurang 8. Berapa? Kayaknya ibu-ibu mau belajar matematika deui itu mah. Berapa? Hah? Sekarang saya tanya, 8 lawan sama 16. Mana menang? Pasti 16. Artinya apa? Lingkungan anak dikalahkan dengan lingkungan luar. Tapi kalau di sini anak yang tak biasa bangun jam 3 malu kalau tidak bangun jam 3. Kenapa? Karena semua kawannya bangun. Ibu bisa kebayang nggak? Ada anak yang jam 3 nggak bangun, kawannya sudah bangun semua. Tiba-tiba dikerumunin, kawannya ditengokin sambil tidur. Pas dia bangun, astagfirullahaladzim, Israel. Bingung. Tapi karena dia lihat kawannya bangun, kawan bangun, malu nggak bangun, akhirnya bangun juga. Nggak sholat jemaah, malu. Kenapa? Karena semua kawannya sholat jemaah. Lah tapi kalau di rumah nggak sholat jemaah, nggak apa-apa Ustadz. Kenapa? Ayah juga nggak jemaah. Dia lihat contoh. Kenapa nggak ngaji? Ibu saya juga main handphone, nggak ngaji. Tidak ada teladan, tidak ada pembiasaan. Akibatnya gagal pendidikan anak kita. Maka 2 kata kunci untuk pendidikan itu. 1 teladan, 2 pembiasaan. Biasakan setiap hari istiqomah dengan nasihat ibu. Misalnya, Bu, ini saya udah pernah coba. Ada yang nanya sama saya itu begini, Ustaz, gimana caranya supaya anak saya mau ngaji? Saya bilang gampang. Gimana caranya Ustaz? Siapa bapaknya? Saya Ustaz. Nah, sekarang bapaknya ngaji nggak? Kadang ngaji Ustaz, kadang minum kopi, kadang-kadang main handphone. Sekarang tetapkan waktu. Kapan waktu mengaji? Ba'da maghrib Ustaz. Baik, sepakati dengan di rumah itu, ba'da maghrib tidak boleh ada kegiatan lain kecuali mengaji. Sudah ada anak kecil, usianya baru 4 tahun, Pak. Biasanya habis maghrib dia pasti cari kawan bermain. Entah ayahnya, entah ibunya, entah kakaknya, sampai pembantunya. Karena sudah terjadi kesepakatan di rumah itu bahwa pada maghrib tidak boleh ada kegiatan apapun kecuali mengaji. Semua ngaji, semua pegang Quran. Tiba-tiba anak kecil 4 tahun ini datang ke mana? Datang ke ayahnya. Ayah! Pas tengok ayahnya dia, ayah mah lagi ngaji. Ke Umi aja. Datang ke Umi. Umi, tengoknya Uminya lagi baca Quran. Umi juga ngaji. Ke kakak, pergi ke kakaknya. Tengok kakaknya. Kakak juga ngaji. Ke bibi aja. Ke bibi. Bibi juga ngaji. Udah, ada yang mau ngaji juga. Tuh. Padahal cuma ngelihat kakaknya ngaji, bapaknya ngaji, emaknya ngaji, udah otomatis anak akan ikut. Itu tarbiyah. Tapi kalau orang semua di rumah itu main handphone, orang semua di situ misalnya nonton TV, sudahlah anak kita pasti besar jadi artis. Udah itu. Jadi cuma 2 kata kunci pendidikan ini. Uswatun hasanah. Makanya ayat Quran menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang pertama itu contoh. Jadi contoh.
Saya orang Medan, suaranya gede. Cucu saya sekarang gede suaranya. Aduh, begitu. Saking gedenya. Saya akhirnya pikir, oh ini udah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Udah, ini udah pasti nih. Ini getuk tular. Tapi bagus. Bagus. Rata-rata anak-anak kecil yang hidupnya di lingkungan pesantren otomatis terdidik dengan lingkungan pesantren. Kita nggak repot. Maka cari, kenapa disuruh cari rumah dekat masjid sama Nabi? Kata Nabi, kalau mau cari rumah cari dekat masjid, supaya apa? Supaya ibu bapak nggak bisa tidur waktu azan. Dengar azan, rumah udah dekat masjid, tidak juga datang ke masjid, Bu. Siap-siap, telinganya kena tusuk sate. Itu pentingnya. Nah, ada nggak anak ibu-ibu bapak-bapak di sini yang pengen anaknya gagal? Nggak ada. Pasti cita-cita kita sejak kecil. Dulu waktu ibu hamil, pasti ibu pengennya jadi anak apa? Anak soleh, anak solehah, betul Pak? Tapi begitu lahir, ibu nggak peduli, bapak tidak peduli. Terus bapak ibu mau berharap dari gurunya, nggak bisa. Guru itu pendidikannya kan sebentar, apalagi anaknya pulang pergi. Pak Bu, saya punya kawan di Jakarta. Ya. Dia punya pesantren lebih canggih lagi. Pesantren dari anak balita. Kebayang nggak Bu? Anak mulai 2 tahun, 3 tahun. Nyantri Pak, mukim. Maka yang nangis berderai-derai air mata itu emak bapaknya. Anaknya enjoy aja main. Banyak kawannya. Gurunya mantep-mantep. Anak pipis dicebokin sama gurunya. Itu keren. Makanya ini ibu guru, saya bilang sama ibu bapak guru ini, saya selalu menyampaikan, amal terindah, amal terbaik itu adalah menjadi guru. Karena tiga amal jariah itu sekaligus dia dapat. Sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Sedekah terbaik itu adalah menyedekahkan ilmu kita. Itu sedekah jariah. Au ilmin yuntafa'u bihi. Udah jelas tuh, ilmu bermanfaat. Kita ajarkan ilmu kepada anak didik kita. Awaladin sholihin yad'ulah. Ingat ya, Nabi menyebut waladun, bukan ibnun. Oke, waladun bukan ibnun. Ibnun itu anak kandung, tapi waladun anak yang kita didik jadi baik. Jadi kalau nanti suatu saat mereka besar, mendoakan guru-gurunya, ya Allah ampuni guru-guru kami, orang tua kami. Guru masuk, orang tua juga masuk. Nah, ini ibu guru tuh banggalah jadi seorang guru, karena kita mendapatkan 3 hal itu sekaligus. Nggak usah repot, jadi guru itu mulia. Betul, ibu guru tidak pernah bisa jadi presiden, tapi seorang ibu guru bisa melahirkan seorang presiden. Betul, bapak ibu guru tidak bisa jadi menteri, tapi bapak ibu guru bisa melahirkan generasi yang kelak akan menjadi seorang menteri. Itulah nikmatnya menjadi guru. Bapak ibu, ketika anak-anak ini menjadi orang yang hebat suatu saat, maka mereka, saya yakin, tidak akan pernah merubah kata guru itu. Banyak murid-murid saya datang, udah jadi orang besar, udah jadi kiai, dia bilang apa? Ini guru saya. Datang lagi, ini guru saya. Tidak akan pernah berubah status kita dari sejak kita mendidik mereka sampai besar kemudian. Maka bahagia, banggalah menjadi seorang guru. Gen guru itu akan lahir dari keturunan kita. Kalau bapak ibu punya gen, ayahnya guru, insya Allah bapak ibu punya jiwa guru. Sama. Kalau bapak ibu punya gen pemabok, insya Allah anak juga jadi pemabok. Kudu hati-hati. Ya. Halo ibu. Halo bu. Kayaknya udah pucat semua saya lihat nih. Nah, sebentar, sabar. Kita sama kok tujuan kita. Orang puasa itu semua satu tujuan, cuma satu tujuannya apa tuh? Menunggu azan maghrib. Cuman itu. Sama tujuannya ya. Siapapun itu, betul? Betul? Oh, semangat azan maghrib. Nah, bapak ibu, kami berharap
Nanti anak-anak ini Senin besok sudah kita liburkan. Tujuan kami adalah supaya guru-guru ini lebih banyak belajar lagi, mendalami lagi karena kurikulum yang berbeda. Saya ingin sampaikan bahwa kurikulum kita nanti akan menggunakan namanya kurikulum tuntas berkelanjutan. Ya, kurikulum tuntas berkelanjutan. Jadi tidak ada istilah kurikulum pengulangan. Sudah. Yang kedua, nanti supaya Bapak Ibu paham nih. Tolong nanti Ibu, mana Ibu Ketua Komite? Ibu Ketua mana? Hah? Mana Ibu Ketua? Ibu Ketua Komite? Kayaknya lagi asik membahas makanan yang akan datang. Ya, Bu Ketua, nanti tolong disampaikan sama semua. Ya, kita merombak semua pola kurikulum. Kita rombak semua. Sudah? Ada namanya kurikulum utama. Ya. Ada kurikulum yang diutamakan. Ada yang namanya kurikulum tambahan. Kurikulum utamanya mana? Kurikulum utamanya itu bahasa. Kenapa bahasa? Karena bahasa ini gerbang pintu masuk untuk mendapatkan banyak ilmu. Kalau dia bisa bahasa Inggris, kalau dia bisa bahasa Arab, dia bisa buka buku apapun. Ya. Kalau bahasa Indonesia nggak usah diajarin lah, insya Allah sudah bisa. Walaupun ada yang berapa yang belum, tapi insya Allah. Tapi ada yang diutamakan. Apa yang diutamakan itu? Hifzul Quran. Ada yang utama, ada yang utama. Dan sistemnya nanti, sedangkan pelajaran-pelajaran lainnya kita pilih yang betul-betul dibutuhkan untuk kepentingan dia ke depan. Misalnya apa? Matematika. Ya, fisika, biologi. Tapi kalau yang nggak penting-penting, contoh apa? PKN. Ya, bagi saya PKN itu nggak penting. Kenapa? Kepala desa aja nggak hafal apa tugasnya. Ngapain anak kita disuruh ngapalin tugas kepala desa? Serius saya, Pak RT nggak hafal apa tugasnya. Terus anak-anak kita disuruh ngapalin kerjaan si RT. Saya bilang, jangan khawatirkan nasionalisme pesantren. Negeri ini hadir karena hadirnya pesantren. Siapa yang memperkuat TNI kalau bukan pesantren? Karena itu perlindungan terakhir dari bangsa ini saya ingin sampaikan adalah pesantren. Tahu pesantren itu? Pesan-pesan keren. Itulah pesantren. Acung, siapa yang mau masuk pesantren? Masya Allah. Sekali lagi, ini kayaknya dikasih hadiah pasti ngacung semua. Pasti ngacung semua. Karena udah ada gambar. Tuh. Masya Allah. Kerjaan siapa ngeprint uang palsu nih? Pak Sofyan memang kreatif luar biasa ya. Awas, nanti ini dicetak semua anak-anaknya, ada anak-anak palsu. Tuh ada uang palsu. Segede itu coba bayangin tuh uangnya dibelanjain kagak habis tuh. Ya. Coba uang kertas. Baik, hadiah sudah menanti. Jadwal kita untuk buka puasa juga sudah dekat. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? 15 menit lagi. Oke, kita akan persiapan bagi-bagi hadiah sekarangnya. Oke, sudah katanya dari belakang sudah. Katanya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Tunggu dulu. Oh, baik, Masya Allah luar biasa ya. Kecil-kecil sudah rajin dan ingin bersodakoh. Masya Allah luar biasa. Ayo kita hidupkan suasana. Ini katanya ada dari santri-santri ibtidaiyah, santri-santri kelas kula ini mau berinfak untuk pesantren. Masya Allah. Aplaus semua. Ya, takbir. 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 Masya Allah, anak-anak hebat insya Allah. Ini mudah-mudahan jadi calon presiden, jadi calon menteri. Kalau tak bisa jadi presiden, jadi ibu presiden. Ya, Masya Allah.
Ya, baik. Kita doa dulu kah atau ini dulu penyerahan dulu Bunda? Gimana Ustaz? Ya, penyerahan dulu aja. Siapa perwakilan ini? Masya Allah, tabarakumullah. Ya Allah, Rabbi Karim. Ya Allah, ini luar biasa, luar biasa. Ini namanya pendidikan. Ya, langsung dididik. Nah, kalau di kita salah satu, ya. Oh, di situ, di bawah ini. Ini dikasihnya uang palsu kayaknya nih. Saya ngambil sini deh. Masya Allah. Ya, Bismillah. Jazakumullah khairul jazaa. Salam lah dulu. Jazakumullah khairul jazaa. Foto dulu, foto. Lihat sana, lihat kamera masuk TV RCTI. Tunggu. Sini dulu. Namanya siapa? Danis. Di sini juga Kak Danis namanya di sini ya. Danis punya cita-cita mau jadi apa? Jadi TNI. Jadi TNI. Masya Allah. Jadi TNI. Danis kalau tiap hari larinya berapa kilo? Nggak tahu. Kalau mau jadi TNI dari sekarang harus lari sepanjang-panjangnya. Push up berapa banyak bisa? Kuat. 10. Coba dulu deh 10. Mau jadi TNI tapi TNI harus kuat. Ayo, kalau TNI harus kuat. Katanya mau jadi TNI, coba pinjam dulu mic-nya. Coba mau tes dulu 10 kali. Mau jadi TNI, push up tes. Gak apa-apa, kalau lapar ntar lagi makan kita, tenang aja. Coba tes, push up dulu coba. Kak Hasan sini Kak Hasan sini. Sini Kak Hasan di sebelah sini. Coba lihat. Kak Hasan contohin juga, push up juga. Coba Kak Hasan sini Kak Hasan. Coba lo. Coba tes lihat sama kakaknya. Coba tes sama. Tuh lihat kakaknya. Ya, sudah siap? Saya hitung ya. 1, jangan naik, tahan. Aduh, udah miring, udah getar-getar tangannya. Belum lagi. 2, naik. 3. Tuh. Aduh, miring. Aduh. Naik 3. Tuh. 4. 5. Oke, sudah cukup. Coba lihat kakaknya. Di sini ya, push up-nya lurus. Oke. Siap jadi TNI? Haus? Mau minum sekarang? Ustadz Adzan nih, coba Ustadz Adzan sekarang. Ustadz Adzan sekarang minum. Oh belum, nanti aja. Oke. Yuk kita kasih aplaus Danis. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah keberhasilan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sekali lagi, yuk hadirlah untuk anak-anak kita. Jangan sering tidak hadir untuk anak. Halo, yuk tahan diri. Tahan diri. Ayo. Jangan bersuara dulu. Sebentar lagi kita mau buka puasa nih, ayo. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini mengundang berkah Allah. Pertemuan ini menjadi doa kita supaya anak-anak ini menjadi generasi Qur'ani, generasi Rabbani insyaallah. Amin ya rabbal alamin. على هذه النية الصالحة شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اجعل جمعتنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinil Islam, tsabbit qulubana ala al-iman. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma rabbana 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzubika ya Allah min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba' innaka 'ala kulli syai'in qadir. Na'udzubika ya Allah minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jangan dulu baca doa buka puasa, ya, belum waktunya. Nah, nanti kita baca sama-sama. Insya Allah kita sudah disiapkan supaya khawatir nanti basah dan tumpah. Sudah disiapkan tikar untuk supaya mengantisipasi segala macam tumpahan. Ya. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Nasr minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.